apa itu al-fadil dan apa itu al-jahil. Qila dikatakan la ghurbata, apa artinya? Tidak ada. Ada yang tahu artinya la ghurbah? Asing ya? Asing. Jadi tidak ada rasa keterasingan, tidak akan ada keterasingan bagi siapa? Lil fadili, bagi orang yang mulia, orang yang punya keutamaan. Wala watana, dan tidak ada apa watan? Apa? Negeri. Lil jahili, bagi orang jahil. Apa artinya ini? Kita lihat. Ai al-muttasifi, kita pakai mengikuti ke al-fadil ya. Lil fadili al-muttasifi. Bisa juga kita al-muttasifu huwa al-muttasifu, tapi supaya tidak perlu penjelasan panjang, langsung kita jadikan dia sebagai sifat. Oh, bukan. Berarti al-muttasifu. Al-muttasifu bil ilmi wal amal kana mukraman. Berarti dia baris baru. Dia berarti mubtada. Okay. Jadi ini penjelasannya ya. Ai al-muttasifu bil ilmi, yaitu orang yang al-muttasifu yang mempunyai sifat atau mempunyai ciri-ciri atau mempunyai dengan keadaan bil ilmi, bersifat dihiasi dengan ilmu dan amal, termasuk tentu akhlak ya. Amal di sini termasuk adalah akhlak. Orang seperti ini yang mempunyai sifat dua tadi, mempunyai sifat ilmu dan amal termasuk akhlak, kana mukraman, maka orang seperti ini akan dimuliakan, mu'azzaman, akan diagungkan, dibesarkan, indan nas, di tengah-tengah manusia, fi ayyi baladin kana, artinya ada yang tahu? Di mana saja negeri dia berada. Jadi fakana kullu baladin indahu watanan. Ada yang tahu? Kullu baladin, setiap negerinya, negeri baginya adalah tanah air. Walau kana ghariban, walaupun dia orang asing. Itu kehebatan ilmu dan akhlak ya, ilmu dan amal. Saat orang punya ilmu, punya amal dan berakhlak, dia datang di tempat mana saja dia akan langsung menyesuaikan, dia akan terterima di situ, bahkan akan dimuliakan di situ. Dia akan dimuliakan di situ. Kita lihat Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, orang asing datang ke Indonesia, punya ilmu, punya amal, punya akhlak, lalu dimuliakan. Kita lihat misalnya Wali Songo datang ke Indonesia sebagai orang pendatang asing. Jadi Wali Songo itu kalau kita bilang ulama Nusantara, iya Nusantara, tapi juga dari luar. Yang asli itu kan cuman Sunan Kalijaga. Kita lihat juga banyaklah dato siapa yang di Palu itu, Dato Karama ya. Dato Karama datang dari Sulawesi, dari Padang ya. Kalau nggak salah Padang ya, Dato Karama itu ya. Lalu dia menjadi mulia. Jadi orang itu bisa menjadi mulia dengan apa? Dengan ilmu dan amal. Dan bahkan walaupun dia orang asing, kadang-kadang malah diangkat jadi pemimpin di situ. Dakwahnya para dai-dai kita dulu itu kan dengan ilmu dan amal, mereka dihormati, masuk ke kerajaan, dinikahkanlah dengan putri kerajaan. Akhirnya dakwahnya semakin luas, menjadi semakin kuat, semakin luas,
karena ada pengaruh politik. Jadi bayangkan kalau dakwah disokong oleh kekuasaan ya. Dakwah disokong oleh kekuasaan itu dahsyat. Dan dakwanya bahkan Habib Idrus juga itu saat berdakwah di Palu juga memakai strategi yang mirip-mirip. Beliau kan menikah dengan putri raja ya, anak orang tokoh besar, raja di sana. Siapa namanya? Ustadz Agil? Ustadz ini siapa rajanya yang dinikahi oleh yang keturunannya ini? Bibi ibu dia, kakeknya lupa ya. So lupa ke al-khairatan ya, itu orang al-khairat biasanya baca sejarah itu. Ada kita ini lupa. Tapi itu raja dulu di mana, di Palu. Itu salah satu strategi dakwah. Beliau terterima karena ilmunya dan akhlaknya. Dan insya Allah, jadi kita insya Allah para dai ini nanti kalau sudah bagus bisa dikirim kemana saja. Iya. Nanti ada yang mau dikirim ke mana? Ke Minahasa, ada yang mau dikirim ke Minahasa. Tapi kalau yang mau dikirim ke Minahasa harus yang teruji imannya sangat kuat. Tapi bisa seperti siapa? Siapa yang datang ke Minahasa lalu jadi ulama besar di sana? Imam, bukan yang satu. Bukan di Ponegoro. Kiai Maja ya? Bukan. Kiai Mojo ya? Iya. Kiai Mojo ya? Yang iya Jawa Tondano. Iya. Dari itu. Itu kan Kiai Mojo itu kan kiainya yang berada di Jawa yang dibawa oleh di Ponegoro ya. Pangeran di Ponegoro. Lalu Pangeran di Ponegoro diungsikan pernah ke Manado dorang, akhirnya kan terakhir dipindah ke Makassar. Nah, salah satu rombongan itu adalah ulama-ulama, ustadz-ustadz ya, yang dibawa pimpinan siapa? Kiai Mojo itu. Kalau Kiai Mojo kiai, datang ke sana jadi tokoh, bahkan melahirkan keturunan unik, namanya Jawa Tondano. Dan bayangkan kekuatan seorang dai itu sampai menjadikan banyak orang Minahasa masuk Islam. Itu akhirnya menjadi komunitas. Gitu. Nah, saya berharap di antara kita ini ada yang jadi Kiai Mojo nanti. Dan itu dicontohkan oleh ulama-ulama kita dahulu. Mereka ada di mana saja akan dimuliakan. Tapi yang penting ada ilmu. Kalau tidak ada akhlak juga orang tolak. Dua itu ya, ilmu dan akhlak. Ada akhlak, tidak ada ilmu diterima tapi tidak dimuliakan. Karena penyebab orang dimuliakan itu karena ilmunya. Tapi kalau tidak ada ilmu, tidak ada akhlak juga orang suka ilmunya tapi orang tidak suka kelakuan. Oke. Walau kana ghariban, walaupun dia aslinya asing di situ. Wal jahilu bi khilafi dzalik. Orang bodoh la ilmu wala akhlak. Tidak ada ilmu, tidak ada akhlak. Maka dia berada di mana saja seperti orang asing. Asing terus, dia merasa banyak orang tapi rasa sepi. Tapi kalau orang berilmu, walaupun di mana saja dia langsung menyatu di situ, bahkan langsung pimpin majelis di situ. Langsung begitulah orang berilmu. Insya Allah. Jadi insya Allah dengan ilmu ini, kalau uang kan takut kita mau hilang toh. Kalau ilmu ini insya Allah aku bawa terus insya Allah. Insya Allah ini motivasi bagi kita untuk bisa menjadi orang yang berilmu insya Allah. Dikatakan juga man kana bitta'ati, barang siapa dengan ketaatan kepada Allah, indallahi, di sisi Allah, qariban, dekat. Jadi man kana bitta'ati indallahi qariban. Jadi dia dengan ketaatan itu dia akan merasa dekat dengan Allah. Dia menjadi dekat dengan Allah. Kana bainan nasi ghariban, maka dia akan merasa merasa asing di tengah orang. Ini harus hati-hati kita pahami. Jangan sampai kita merasa kalau orang taat kepada Allah
maka dia akan bermusuhan dengan orang di sekitarnya dan tidak mau lagi berinteraksi dan bergaul. Ai manista'nasa, maka dia akan merasa. Oke. Jadi barang siapa yang ista'nasa, merasa nyaman dengan sibuk, menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah, maka dia akan merasa asing, merasa tidak nyaman dengan manusia. Jadi begini, ada orang, kalau kita membaca buku saja ya, ada orang yang begitu asik membaca buku, sampai di mana saja dia berada, dia merasa tidak kesepian. Kenapa? Karena bukunya adalah temannya. Justru dia merasa tidak terlalu nyaman, terlalu banyak kumpul dengan orang. Disibukkan dengan keinginan untuk membaca. Justru begitu dia membaca, dia merasa nyaman. Dia bergaul, tapi justru kenikmatan terbesarnya adalah justru saat dia baca buku. Nah, orang saat mulai dekat dengan Allah, kenyamanan terbesarnya bukan berkumpul bersama orang, kecuali berkumpul dengan orang-orang yang mengingatkan dia kepada Allah. Ini sekarang sudah pindah kepada Allah. Jadi begitu. Begitu juga orang suka membaca. Dia akan merasa nyaman justru kalau kumpul bersama orang yang suka baca, dan di situ ada diskusi. Jadi orang kalau sudah taat kepada Allah, jauh dari maksiat, maka dia justru kalau nongki namanya ya, nongki, ngobrol tidak jelas, dia justru tidak akan nyaman. Kenapa? Karena dia akan dijauhkan dari, saat itu dia akan merasa jauh dari Allah. Tapi begitu dia kumpul dengan komunitasnya, dengan komunitas orang yang di situ orang saleh, cerita agama, dia nyaman. Ini bukan soal kita harus kumpul atau tidak. Tapi karena ada tugas dakwah ya, kadang kita harus kumpul dengan orang yang karakternya berbeda demi untuk dakwah. Tapi pertanyaannya adalah kenyamanan jiwa kita. Di mana kita nyaman? Karena sekarang orang banyak yang nyamannya di kafe, nyamannya di warkop. Hanya untuk baca cerita tidak jelas. Apa namanya cerita itu? Hah? Bisa, keng lala mulu. Tapi begitulah dia nyaman. Sampai ada orang begitu berjam-jam karena ada kenyamanan. Sekarang, apakah ada kenyamanan seperti itu saat kita taat kepada kita? Sekarang hari ini kan kita ibadah, tapi nyaman enggak? Ada baca Quran tak kayak asyik, Masya Allah, asyik betul ini. Merasa asyik dalam beribadah itu yang susah untuk kita dapatkan. Itu namanya ista'nasa, merasa nyaman. Saat tengah malam bangun, kayaknya nyaman gitu. Itu yang berat. Dan mudah-mudahan Allah akan memberikan rasa itu ya. Karena hari ini kan kita kalau lagi nongkrong dengan teman-teman alumni, apalagi satu letting, kayaknya apalagi sambil nonton bola, kayaknya nyaman sekali ya. Bukan dosa, tidak dosa. Cuma ini masalah level kedekatan hati kita dengan Allah. Orang semakin dekat dengan Allah, dia akan semakin dekat, semakin nyaman untuk selalu berduaan dengan Allah. Tapi dekat dengan orang-orang taat itu adalah sebuah kenikmatan. Sehingga Umar bin Khattab mengatakan, dunia ini membosankan. Yang membuat dia betah hidup di dunia ini salah satunya adalah bertemu dengan orang-orang saleh. Dan bertemu dengan orang saleh itu adalah obat hati. Mujalasatus salihin itu adalah dawa. Saat kita kumpul dengan orang saleh, dari cuma lihat DP muka saja, insya Allah akan memancarkan kenyamanan. Memancarkan kenyamanan, insya Allah kita akan merasa ada ketenangan. Jadi orang yang stres, orang yang ada kegelisahan, orang yang depresi, salah satu obatnya adalah jangan suka sendirian. Sebaiknya dia kumpul dengan orang, teman-temannya, tapi kumpullah dengan teman-teman yang soleh. Insya Allah. Oke, itu ya. Beda konteksnya ilmu terterima di masyarakat dengan konteks taat. Iya. Jadi dia terterima di situ, tapi kenyamanan terbesarnya adalah bukan berkumpul bersama orang. Kalau toh dia kumpul bersama orang, kenyamanannya adalah berkumpul dengan orang soleh. Segalanya adalah terhubung dengan Allah. Jadi hidupnya itu selalu berhubungan dengan Allah. Kenyamanannya itu hanya dengan Allah yang terbesar. Coba antum kalau nyaman dengan keluarga, lalu kumpul dengan orang, lalu antum lagi acara
dengan keluarga di kafe. Lalu setelah itu tiba-tiba ada teman datang samperin antum bercerita. Antum pinginnya cepat-cepat pingin menyelesaikan perbicaraan dengan teman lalu balik lagi ke situ, atau antum semua lupakan ini keluarga. Kita pinginnya adalah sudah selesaikan pertemanan cerita dengan teman cepat-cepat supaya kita bisa kembali dengan keluarga, karena yang nyamannya itu kita dengan keluarga. Bukan berarti kita tidak mau berteman ya, cuma saat ini hati kita lagi dengan keluarga. Begitu juga orang hatinya dengan Allah, itu adalah kenyamanan terbesarnya adalah saat dia beribadah dan terhubungan dengan sesuatu yang terkait dengan ibadah dengan Allah. Merasakan kenyamanan ibadah itu nikmat. Dan ibadah itu nikmat, iman itu adalah nikmat, dan jarang di antara kita yang bisa merasakan itu. Kita merasakan ibadah itu sesuatu jadi beban ya. Kita ibadah baca Quran hanya karena kita paksa. Ayo, kenapa harus baca Quran walaupun berat, tapi saya harus baca Quran karena di situ ada pahala. Kita tidak, kalau ditanya apakah lebih nyaman mana, puasa sunnah atau tidak? Kalau ditanya lebih nyaman tidak puasa, lebih enak kita ngopi-ngopi siang-siang nongkrong. Kenapa kita puasa sunnah? Karena kita memaksakan diri. Sholat malam lebih enak mana, tidur atau sholat malam? Tidur kan? Tapi ada orang yang tahapnya adalah dia merindukan itu. Dia merindukan sholat malam itu, sehingga begitu masuk sholat malam, kenikmatanlah yang ada. Dan justru kata para ulama dahulu, salah satu hal yang paling membuat aku menyesal adalah terbitnya waktu subuh, terbitnya waktu fajar. Kenapa? Karena hilangnya waktu dia untuk bisa tahajud, untuk bisa berduaan dengan Allah. Dia bermunajat kepada Allah, sudah selesai. Nah, kita belum ada di tahap itu, tidak apa-apa. Karena memaksakan diri untuk beribadah, walaupun berat, insya Allah pahalanya juga besar. Pahalanya juga besar, karena kita melakukan itu semata-mata karena mengharap ridha Allah. Semuanya adalah taat. Kalau Allah bilang, kenapa kau belum merasa nikmat? Ya Allah, memang berat. Cuma aku melaksananya karenamu ya Allah. Maka Allah, ya kalau begitu, aku ampuni semua dosamu, aku berikan derajatmu tinggi kepadamu. Kan Allah senang begitu toh. Dan mungkin bisa jadi orang yang berat melakukan sesuatu tapi dia paksakan, mungkin pahalanya juga lebih besar. Karena ada perasaan siksa ya, perasaan terbebani. Jadi ada sabar di situ. Kalau orang sudah menikmati, ini sama dengan minum obat ya. Orang minum obat itu berat tapi tetap dia minum karena ingin sehat. Orang makan, kalau sakit, kira-kira dia menikmati makanan? Kenapa dia harus makan? Biar sehat. Jadi dia makannya bukan dengan dia punya hati, tapi dengan dia punya pikiran, otak. Otak yang memberatkan dia harus makan, paksakan. Kalau tidak, nggak susah mau sembuh. Tapi kalau itu dia sehat, lalu dalam keadaan makanannya yang dia suka, dia makan, dia menikmatinya dengan hati. Masya Allah, enak betul ini. Nah, sekarang tahap kita adalah orang sakit lagi makan. Kita memaksakan diri untuk makan hanya karena kita tahu dia memberikan manfaat. Kita belum sampai, karena memang hati kita ini rata-rata masih ada masalah syahwat ya. Syahwat dunia ini. Cinta dunia kita masih terlalu tinggi. Semua kita hatta ustadz. Jangan kita pikir kalau bukan ustadz, dia pehat. Kalau sudah ustadz pasti dia cinta dunianya kurang. Tidak. Cinta dunianya ustadz bisa jadi lebih dahsyat. Dan tidak berarti orang yang bukan ustadz cinta dunianya tinggi, tidak juga. Karena ada orang-orang yang mungkin orang sederhana, ilmunya kurang, tapi ternyata Allah memilih dia untuk menjadi orang-orang yang cinta dunianya sangat rendah. Dan kita bisa lihat itu kelompok-kelompok di tabligh, kelompok-kelompok yang ahli di tasawuf. Mereka itu mungkin ilmunya tidak banyak, tapi ternyata mereka cinta dunianya kurang. Sehingga saat mereka ibadah lebih merasa nikmat. Cara melatihnya Itu yang butuh mujahadah namanya. Dimulai mujahadah itu pertama kumpul-kumpul dulu dengan orang saleh ya. Begini, cinta itu didatangi atau mendatangi? Didatangi ya. Jadi begini. Mana duluan? Ketemu dulu baru jatuh cinta atau jatuh cinta dulu baru ketemu? Ketemu dulu baru jatuh cinta. Jadi begini,
Nanti kalau kita sudah jatuh cinta, maka setelah itu kita pengen terus ketemu. Tapi cinta itu datang karena interaksi. Maka kita ini ada hati itu kan yang memutuskan ya, merasakan adalah cinta itu ada di hati. Tapi hati itu ada jendelanya, ada telinga, mata, seluruh anggota tubuh kita ini adalah jendela hati. Maka kita lanjutkan ya. Jadi kalau yang di-input oleh telinga, mata kita adalah hal-hal yang bagus tentang sesuatu, maka lama-lama akan timbul cinta. Oleh karena itu ada namanya cinta lokasi. Kenapa terjadi cinta lokasi di kantor, di tempat ini? Karena saat orang itu ketemu dengan lawan jenis, yang dilihat setiap hari adalah, pertama dia ketemu hampir tiap hari. Interaksinya intens. Yang kedua, yang disaksikan adalah yang indah-indah. Pakaian yang indah, karena so mandi kamari, so pakai baju bagus. Kalau di rumahnya kan deng daster tuh. Di rumahnya kan tidak pakai. Tapi yang dilihat di kantor itu adalah versi yang bagus-bagus. Dan itu terjadi tiap hari, bicaranya diatur gagah, tapi di rumah kasar. Di sini dia lihat versi yang bagus di sini. Lama-lama akan timbul cinta. Interaksi dan melihat sesuatu. Nah, begitu juga kira-kira kalau kita selalu berinteraksi dengan orang saleh yang selalu menceritakan tentang kehebatan, tentang kemuliaan surga, tentang bagaimana keluar biasaannya surga, bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana keluar biasaan Allah, bagaimana tentang Allah. Lama-lama insya Allah akan timbul apa? Cinta akhirat, cinta Allah akan timbul dengan interaksi. Jadi insya Allah pertemuan begini, salah satunya insya Allah Ustaz Agil akan membuat kita lama-lama kita akan cinta kepada Allah. Coba antum kita lihat, saat kita mendengar kisah tentang surga, itu saat itu akan naik iman kita ya. Kisah tentang amalan, fadilah amal akan naik, bagaimana keluar biasaan nikmat Allah kepada kita, akan timbul cinta Allah. Tapi setelah itu setengah hari kemudian akan redup lagi. Nah, dan itu hal yang wajar. Apa yang harus kita lakukan? Persering pertemuan dengan itu sehingga jaraknya tidak terlalu. Jadi saat lagi naik, setelah itu mulai turun, jangan sampai sandar. Sebelum sandar kita bikin pertemuan lagi, naik lagi. Gitu. Sehingga rata-ratanya bagus insya Allah. Oke, insya Allah Ustaz Agil. Jadi ini makalah yang ke-23, harakatut ta'ah. Harakah itu gerakan ya, pergerakan ya, apa? Jadi gerakan taat, orang yang terus bergerak dalam ketaatan kepada Allah itu adalah dalilul ma'rifah. Itu akan menjadi dalil, menjadi tanda bahwasanya dia mengenal Allah. Kama anna harakatal jismi, sebagaimana gerakan tubuh itu adalah tanda kehidupan. Orang kalau masih bagara, masih ada hidup. Jadi kalau orang kasih bangun tidur, masih bagara, alhamdulillah. Dia masih ada hidup. Nah, kita baca apa ininya ya? Makna. Jadi begini, anna ityanal abdi at-ta'alillah, bahwa seorang hamba yang mengerjakan taat kepada Allah, kenapa? Nah, baru dia butuh, dia punya khabar. Itu apa? Menjadi alamat, menjadi tanda ala ma'rifatihi lillah, atas ma'rifah dia, pengetahuan dia terhadap Allah. Fa'idha, dibaca lanjut, fa'idha. Jadi kalau amalan taatnya banyak, fa'idha kathuratit ta'ah, amalan taatnya banyak, kathuratil ma'rifah, maka itu menjadi tanda bahwa ma'rifahnya juga banyak. Jadi semakin orang kenal Allah, insya Allah dia akan semakin banyak. Jangan bilang saya sudah bermakrifat kepada Allah, tidak sambayang, berarti himbu loh. Karena kalau orang semakin dekat kepada Allah, akan semakin dia suka ibadah, dia akan semakin suka sedekah, dia akan semakin suka baca Quran. Dan ulama-ulama dahulu, para orang-orang saleh dahulu, minta ampun, luar biasa sholatnya itu sampai sehari semalam suntuk. Dia cuma tidur sebentar, setelah itu dia sholat, karena dia bermakrifat
Allah. Bagaimana Rasulullah memberikan contoh keteladanan waktu sholatnya sampai bengkak-bengkak dia punya kaki. Saat ditanya oleh Aisyah, Rasulullah mengatakan, "Afala akunu abdan syakur." Apakah aku tidak ingin jadi hamba yang bersyukur untuk nikmat ini begini banyak Allah sudah berikan. Allah sudah jadikan aku sebagai nabi, makhluk terbaik. Allah sudah masukkan ke dalam surga, sudah dijamin masuk surga. Masa aku tidak bersyukur? Aku melakukan ini bukan lagi mau surga, mau neraka. Perwujudan ma'rifadi kepada Allah yang telah memberikan itu semua. Gitu. Jadi sebagai rasa syukur. Orang semakin kenal Allah akan semakin bersyukur. Kalau kita tahu siapa yang kasih rezeki ini semua, kita akan terima kasih sama dia. Cuma kan sering kita lebih melihat si perantara daripada si pemberi toh. Jadi wali kota, Bupati Bonebalango titip bantuan lewat ketua NU. Lalu ketua NU yang bagi-bagi. Lupa bupati. Bupati. yang orang ini yang bakase, itulah manusia. Karena ini yang kelihatan di depan kita. Apalagi kalau Pak Sulaiman saya tidak sebut-sebut lagi, Ustadz, Bupati saya tidak sebut ini titipan. Tapi sebagai orang yang saleh kita selalu mengatakan ini titipan dari Allah. Ini semuanya dari Allah. Maka saat itu orang itu akan selalu ingat pemberi sebenarnya adalah Allah. Itu bupati. Ya? Bukan lagi itu bupati. Nah, cuma Allah bupatinya. Ya bupatinya dari Allah. Oke, jadi ini jadi bohong kalau orang mengatakan sudah ma'rifah kepada Allah, lalu kemudian dia jauh dari Allah, jauh dari taat. Nah, itu kebohongan, jelas kebohongan. Orang-orang yang tertipu ya. Wa idza qallat, kalau ma'rifahnya qallat, atau wa idza qallat, kalau ketaatannya sedikit, qallat, maka ma'rifahnya juga sedikit. Itu failnya beda ya. Fa idza qallatit ta'atu qallatil ma'rifatu. Begitu ya. Jadi idza qallat. Kalau orang tidak paham ini qallat apa? Qallat yang pertama itu failnya adalah taat. Kalau sedikit ketaatannya itu menjadi tanda sedikit ma'rifahnya. Li'anna zahira mir'atul batin, karena yang zahir itu adalah cermin bagi yang di hati, cermin apa yang di batin kita. Jadi ini penampakan luar, cermin dia yang di hati kita akan terpancar, terpantul dari perbuatan kita. Jadi jangan bilang saya ini masya Allah orang santun sebenarnya saya hati, tapi di muka gasar. Tidak ada, karena ini cerminan itu. Saya hati ini sebenarnya baik, cuma tukang pukul orang. Tidak. Cerminan. Oke, ya cukup ya. Insya Allah hati kita sudah dengan membaca ini. Ini kan tujuannya untuk membuat kita semakin dekat kepada Allah, semakin suka beramal.